Halo, dengan gue Billy. Buat kalian-kalian warga dunia maya, pasti udah kenal dong dengan OS yang satu ini. OS yang kita sudah hidup bersama dengannya bertahun-tahun ini, ya, Windows. Kalian juga pasti udah dengar dong belakangan ini. Jadi, sejak tanggal 5 Oktober kemarin, Windows sudah resmi merilis Windows 11 atau Windows 11 untuk bisa kalian gunakan secara sah. Kan sebelum-sebelumnya banyak tuh yang beta version yang orang-orang mencoba menginstal. Nah, kali ini Windows sudah merilis secara resmi dan kalian bisa ngetes sendiri, bisa mencoba rasanya gimana sih menggunakan Windows 11. Nah, kalau kalian sudah ngeliat ya di komputer kalian, terutama komputer baru sih zaman sekarang ini, nah di Windows update-nya tuh biasanya sudah nongol seperti ini ya. Nah, di seperti ini kalau misalnya udah tandanya kayak gini berarti sudah bisa kalian untuk mencoba Windows 11. Tapi walaupun nongol atau tidak nongol, kalau kalian mau update ke Windows 11 boleh juga sih dicoba. Nah, kali ini nih gue punya 8 step simple sih yang bisa kalian ikutin sebelum kalian update ke Windows 11. Kita mulai aja langsung ya dari step pertama. Step pertama ini cukup simple. Cek minimum system requirement. Ya, karena memang ada perbedaan ya dibanding Windows sebelumnya. Yang mana di sini minimum system requirement-nya sedikit lebih tinggi ketimbang Windows yang terdahulu. Jadi kita mulai dengan yang pertama kita perlu cek itu RAM-nya sendiri diperlukan lebih tinggi, which is harus ada sekitar 4 GB RAM, 4 GB RAM untuk update ke Windows 11. Selain dari itu, storage yang perlu disiapin pun minimum itu ada di 64 GB ya. Nah, bukan storage dan RAM saja, prosesor pun masuk ke dalam minimum system requirement untuk penggunaan Windows 11 ini. Windows sendiri sudah memberikan sih prosesor-prosesor mana aja yang kira-kira capable buat ngejalanin Windows 11 dengan lancar ya. Tapi untuk simpelnya yang pasti prosesor itu perlu kecepatan lebih dari 1 GHz untuk bisa menjalankan Windows 11 ini. Itu sebagai minimum system requirement ya. Tapi kalau misalnya komputer kalian masih di bawah ini bukan berarti nggak bisa upgrade ke Windows 11. Kalau mau coba boleh, tapi belum tentu menyajikan hasil yang maksimal. Berikutnya yang perlu dicek juga itu TPM versi 2.0. Itu diperlukan untuk menjalankan Windows 11 ini ya. Untuk ngecek TPM-nya sendiri cukup simpel sih. Kita bisa buka di Run itu buka melalui tombol shortcut yang gambar Windows itu plus pencet R, jadi Windows R, atau bisa ketik langsung di start menu search Run lalu buka. Nah, setelah buka ketik di Run itu tpm.msc dan bakal ngebuka Windows atau ya membuka Windows yang memberikan keterangan sudah ada belum sih TPM 2.0 di dalam komputer kalian ini. TPM sendiri ini hardware sih, jadi sudah terinstall atau belum. Nah, umumnya komputer-komputer zaman sekarang sih udah ada ya. Tapi kalau setelah kalian cek dan ternyata belum available, TPM-nya belum ada, jangan langsung down atau sedih. Cek dulu di BIOS kalian. Biasanya sih kadang ada yang sudah ada tapi di BIOS-nya belum diaktifin. Itu bisa kalian aktifin secara manual ya, masuk melalui BIOS. Ya, kalian Google aja caranya gimana buat mengaktifkan TPM 2.0 ini melalui BIOS. Karena setiap prosesor biasanya berbeda, tidak ada yang universal. Nah, berikutnya sistem requirement yang perlu juga. Jadi si Windows 11 ini memerlukan minimum sistem grafik yang bisa mensupport sampai dengan DirectX 12. Cara ngeceknya gimana? Balik lagi sama kayak tadi, melalui Windows R atau Run, buka Run ini. Nah, dari Run ntar ketik di situ DX Diag dari diagnose ya, Diag. Di sini bakal menunjukkan apakah di sistem kalian ini sudah menggunakan DirectX 12 atau belum. Seperti itu kurang lebih. Dan selain DirectX 12, sistem kalian juga perlu sudah bisa menunjang Windows Display Driver Model 2.0. Dan perlu make sure juga di BIOS-nya bahwa sistem kalian ini sudah UEFI dan Secure Boot capable ya. Jadi itu perlu dicek. Yang kita bahas tadi di atas memang agak ribet ya. Kalau mau simple, sebenarnya Microsoft sudah menyiapkan aplikasi yang bisa kalian download
Jadi sesimpel kalian Google aja aplikasinya itu PC Health Check. Nanti akan nongol di Google dan bisa di-download. Make sure downloadnya dari website Microsoft ya. Ya siapa tahu ada available dari website lain, tapi Microsoft juga udah memberikan gratis kok. Jadi ya biar aman aja. Nah, nanti dari aplikasi si PC Health Check ini, dia akan menunjukkan bahwa sistem kalian ini available atau ready nggak sih untuk di-upgrade ke Windows 11. Nah, nanti kalau memang sudah ditunjukkan dari aplikasinya, oke, ready. Nah, kalian boleh ngikutin nih step-step berikutnya lagi. Tapi, kalaupun hasil diagnosanya itu sistem kalian atau komputer kalian belum bisa di-upgrade ke Windows 11, ya it's okay lah. Karena Windows 10 ini masih akan terus dapat update, masih terus dipantau oleh Windows sampai tahun 2025. Jadi kalau kalian belum bisa upgrade sekarang, ya ini masih ada waktu sekitar 4 tahun. Kalian bisa nabung untuk upgrade sistem kalian. Jadi by the time nanti tahun 2025 kalian sudah mempunyai hardware baru yang lebih mumpuni dan menunjang untuk upgrade ke Windows 11. Oke, step kedua. Yang pasti ya, namanya kalian mau upgrade ke Windows 11, tentu aja kalian mesti pakai Windows 10 yang original ya. Yang bajakan sih, gue pastiin nggak bakal bisa sih kalau mau melalui Windows update seperti ini. So, make sure yang pertama Windows kalian udah original. Yang kedua, jangan lupa di-update ya, karena Windows-nya sendiri versinya yang bisa di-upgrade ke Windows 11 itu minimum di versi 2004 atau lebih ya. Ada yang 20H1 kalau nggak salah, atau 21H1, H2 ya, itu udah aman tuh yang kayak begitu. Tapi yang paling minim itu di 2004. Kalian Google aja, itu nongol kok ada listnya. Nah, kalau kalian nggak tahu Windows kalian ini versi yang mana, bisa cek melalui search. Nah, di search ini langsung tulis aja WinVer, WINVER. Nah, ntar bakal nongol Windows baru yang menunjukkan Windows kali ini versi berapa sih. Oke, cek simple ya untuk step kedua. Step ketiga. Step ketiga ini sebenarnya cukup simple juga. Which is kalian perlu cek aja untuk Windows update, apakah sudah di-update semua atau belum. Dan itu kadang nggak cukup sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian udah running, karena kadang update itu untuk update yang terbaru perlu update yang sebelumnya gitu. Jadi Windows akan mendeteksi, oh perlu update A nih, nah lu update dulu. Habis kalian update, ntar search lagi, kemungkinan bisa kalau memang ada another update ya, itu bakal nongol lagi dan kalian terus install terus sampai sudah tidak ada update lagi. Jadi latest update ya, supaya ya make sure aja lah nanti pas kalian update ke Windows 11 semua yang di Windows 10 nya ini udah yang terbaru lah, karena kalian kan bukan fresh installation ya, tapi update dari Windows 10 ke Windows 11. Dan yang kedua juga ini perlu di make sure itu adalah software untuk, lebih tepatnya driver untuk hardware kalian. Apakah udah available untuk Windows 11 atau belum? Kalau misalnya udah ada, mereka sudah menyediakan misalnya untuk graphic card udah menyediakan untuk Windows 11, ya kalian bisa download drivernya dan bisa diupdate dulu. Atau ya mungkin nanti kalau misalnya kalian sudah upgrade ke Windows 11 juga adalah kesempatan itu untuk menginstal drivernya. Tapi ya make sure download dulu aja, siapin semua drivernya untuk hardware kalian ya. Berikutnya, step keempat. Step keempat ini juga cukup simple dan umum, yaitu backup. Backup semua file-file yang ada di drive C kalian. Kalau misalnya kalian buka Explorer-nya itu dan kalian ngelihat ada yang seperti music atau picture atau dokumen atau download, itu umumnya dari settingan originalnya. Kalau kalian nggak pindah-pindahin targetnya, itu biasanya ada di drive C. Make sure aja sih, walaupun namanya upgrade belum tentu menghapus, tapi namanya nge-install suatu operating system yang baru bisa saja hilang. Jadi mendingan cari aman kan, backup aja, backup dulu semua ke drive yang lain. Misalnya kalau kalian punya drive D atau mungkin ke flash drive atau ke external hard disk, lebih baik di backup dulu aja semua. Jadi aman, everything is safe kalau misalnya apapun yang terjadi di drive C-nya. Kalau sampai nanti error pun pas nge-update kan kalian sudah tidak takut kehilangan file-file ya, tinggal install ulang aja gitu. Step kelima,
sebelum kalian coba-coba update ke Windows 11, ada baiknya aplikasi-aplikasi yang biasa kalian pakai yang nggak umum, misalnya aplikasi kantor atau misalnya aplikasi apalagi lah, cek aja mereka sistem requirement-nya bagaimana, apakah sudah memungkinkan untuk upgrade ke Windows 11, apakah aplikasinya sudah mendukung jika diinstal di Windows 11. Walaupun biasanya Windows bisa sih tetap menginstal untuk versi yang lebih tuanya gitu di operating system yang lebih baru. Tapi untuk jaga-jagalah, takutnya malah nanti kerjaan di kantor jadi bermasalah gara-gara kalian update ke Windows 11. Mendingan di double check dulu. Kalau misalnya kerja kantoran, tanya aja ke IT-nya. Simpel kan? Nah, kalau kalian yang kerja di rumah pakai software apa, mungkin buat edit video atau mungkin buat edit foto atau apa, kalian cek aja di sistem requirement-nya. Biasanya sih kalau misalnya yang software umum yang internasional, mereka pasti sudah siapin kok driver yang sudah ready untuk Windows 11. Kita lanjut ke step ke-6. Step ke-6 ini cukup krusial juga ya. Jadi gue saranin buat kalian bikin yang namanya restore point. Buatnya juga nggak susah sih sebenarnya. Kalian cukup ya buka di search-nya atau di Windows-nya, terus kalian ketik restore point kayak gitu. Nanti akan keluar aplikasi yang memang bawaannya dari Microsoft ya. Nah, di restore point ini ntar kalian bisa menentukan berapa ruang atau berapa storage yang disiapin buat restore point itu. Nah, jadi restore point ini bisa di setup secara otomatis, atau kalau misalnya kalian mau update ke Windows 11 ya kalian buat aja secara manual. Karena restore point ini ya umurnya kurang lebih cuma sekitar 10 hari dari terakhir kalian buat ya. Jadi gue saranin deket-deket kalian mau update ke Windows 11, bikinlah dulu ini. Jadi kalaupun sampai ada error atau ada anything happen di Windows 11 crash atau gimana, kalian bisa balik lagi. Sebenarnya pertama sebelum restore point itu kalian bisa rollback dulu, rollback ke versi sebelumnya atau driver sebelumnya atau ya whatever it is lah, rollback. Nah, kalau rollback itu gagal, kalian baru melakukan yang namanya balikin ke restore point ini. Nah, jadi restore point ini dibuat oleh Windows ini untuk ke settingan yang saat terakhir kalian pakai di save itu masih oke, masih jalan, masih normal. Jadi if anything happen, ya kalian tinggal restore, balik, which is balik ke Windows 10. Dan gue saranin jangan jauh-jauh hari juga. Jadi kalaupun sampai harus balikin ke Windows 10 lagi, pekerjaan kalian gak hilang banyak. Bayangin kalau misalnya udah lewat 1 minggu tuh, terus kalian update kan, apa yang kalian aktivitas lakuin selama seminggu itu nggak tahu juga kan. Bisa aja kalian udah bikin kerjaan ini itu, atau misalnya udah update ini itu hilang. Step ke-7, nah ini simpel sih. Kalian perlu mastiin bahwa kalian sudah punya Microsoft account ya. Simpel kok, daftar aja gratis. Tapi biasanya sih kalau misalnya laptop atau komputer terbaru kayak gitu, kalian install Windows original juga ada tuh pengarahan untuk daftar Microsoft account-nya. Nah, step terakhir, step ke-8. Ya tadi udah semua ya, berarti backup udah, restore point udah, update driver udah. Nah, yang pasti yang penting juga nih kalau kalian mau update ke Windows 11 itu internet connection-nya ya perlu dipastiin. Pastiin kalian pakai internet connection yang stabil. Gue saranin sih jangan pakai internet tethering dari smartphone ya. Takutnya kan kalau dari smartphone itu bergantung sama signal, dan signal bisa up and down, bisa nggak stabil. Kalau misalnya kalian punya jaringan yang lebih stabil seperti kabel modem kayak gitu, walaupun internet service provider kayak kabel modem gitu juga bisa down juga sih, tapi minimal koneksinya lebih stabil. Dan kita juga nggak tahu ya update-nya ini akan memakan berapa lama dan berapa besar file yang di-download dari si Microsoft-nya. Kan sayang juga tuh kuota kalau misalnya kalian pakai internet dari smartphone. Kuotanya paling berapa sih? Kalau ntar update-nya sampai bergiga-giga, habis jatah kalian. Jadi better menggunakan koneksi internet yang lebih stabil, seperti internet rumahan, atau kalau memang kalian tahu ada cafe yang kalian biasa nongkrong dan internetnya bagus, cepet, stabil, ya boleh juga nebeng ke cafe itu. Tahu juga kan kalian memberikan kontribusi juga kan, beli minuman di situ. Jadi pakai internetnya sepuasnya juga nggak apa-apa dong.
Oke, sekian aja sharing singkat gua 8 step sebelum kalian update ke Windows 11. Kebetulan di komputer gua sendiri sudah nongol untuk update ke Windows 11. Nah, ini hasil research gua simpulkan ada 8 step ini dan gua pun bakal melakukan hal itu untuk laptop gua nanti. So, selamat mencoba. Semoga kalian update ke Windows 11-nya nggak ada masalah ya. Oke, kalau suka dengan konten seperti ini boleh kasih like. Kalau nggak suka dislike. Kalau punya saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.